Kita masuk di perbandingan kuantitatif. Coba kita lihat. Pada garis bilangan, posisi pecahan X per 11, di sebelah kiri pecahan 2/3 Y. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana menuliskan garis bilangan. Karena di sini dikatakan bahwa pada garis bilangan, posisi pecahan X per 11 itu di sebelah kiri pecahan 23/Y. Oke? Maka ingat, pada garis bilangan semakin ke kiri pasti semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Oke, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Yang di tengah-tengah ini adalah 0. Oke. Nah, katanya X per 11 di sebelah kiri dari 23/Y. Berarti kita bisa simpulkan X per 11 ini di sebelah kiri, kemudian 23/Y di sebelah kanan. Dari sini kita sudah ketahuan bahwa nilainya X per 11 pasti lebih kecil daripada 23/Y. Kenapa? Karena posisinya di sebelah kiri. Kemarin masih ingat? Kakak pernah menyampaikan bahwa untuk mencari apakah pecahannya itu besar atau kecil, kita cukup tinggal kali silang saja. X kali Y ya. Saya ulangi kembali, mungkin ada yang belum dapat. Jika A per B, oke, kemudian mau disandingkan dengan C per D, untuk mengetahui apakah dia besar atau kecil, cukup kita kali silang. Ya, A kali D, B kali C. Jika A kali D lebih kecil daripada B kali C, maka pecahan A per B pasti lebih kecil daripada C per D. Oke? Contohnya, misalkan 2/3. Oke, 2/3 kemudian disandingkan dengan 1/5. 2 kali 5 dapat 10. 3 kali 1 dapat 3. Ya, 10 besar 3. Karena 10 besar 3, maka pecahan 2/3 itu pasti lebih besar daripada 1/5. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia hasil kalinya lebih kecil, berarti pecahan A per B lebih kecil daripada C per D. Maka kita sudah bisa menyelesaikan yang ini. X per 11 lebih kecil daripada 23/Y. Tinggal kita kali silang X kali Y. Berarti X kali Y, oke, lebih kecil daripada 23 kali 11. 23 kali 11 berapa? Berapa? 253. 253. Ternyata X kali Y ini adalah nilai dari si Q. Maka nilainya Q itu lebih kecil daripada 253. Artinya 252, 251, begitu seterusnya. Kemudian nilai P berapa? Nilai P 254. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa bagaimana hubungan P dengan Q. Apakah P-nya lebih besar daripada Q atau P-nya lebih kecil daripada Q? Karena P-nya 254 dan Q-nya lebih kecil daripada 253, maka kita bisa simpulkan nilai P itu lebih besar daripada nilai Q. Oke? Aman sampai di sini? Oke. Nah, kakak ingin mengajarkan tentang perkalian 11 ya. Kakak tulis di sini saja. Ini trik perkalian 11. Contoh, 23 kali 11. Oke, 23 kali 11. Ini mudah. Jadi 3 turun. Ya, satuannya turun. Kemudian 3 tambah 2 dapat 5. Oke. Kemudian 2-nya turun. Maka hasilnya 253.
Jadi tinggal dikasih turun satuan dengan endingnya plus kita jumlahkan bilangan antar yang satunya. Mungkin masih pusing, kita tes lagi. Contoh misalkan 2, 4, 5 kali 11. Oke, berarti 5 turun, 5 tambah 4, 9, 4 tambah 2, 6, 2 turun. Berarti 2, 6, 9, 5. Cuman harus hati-hati, bagaimana kalau angkanya lebih dari 10? Misalkan 29 dikali dengan 11. Berarti 9 turun. Oke, 9 tambah 2, 11. Simpan 1. Berarti sudah bukan 2 tapi 3. Berarti di sini hasilnya adalah 3, 1, 9. Jadi begitu seterusnya. Aman ya? Kalau sudah aman bisa diklik di kolom chat centang atau kasih emotion love gitu kan, atau kasih something gitu kan, emoji. Itu sebagai bentuk interaksi antara kalian yang di Sulawesi Selatan di luar sana dengan kakak yang berada di Makassar.